Lin Xiuya dan Liu Qing memanjat dari tanah. Mereka saling bertukar pandang, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kesenjangan itu terlalu besar, pada dasarnya tidak ada sedikit pun peluang untuk dibandingkan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu aku masih bisa keluar semua sampai kami berdua terluka serius. Sekarang Liu Qing tertawa getir. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiaoyan luar biasa saat itu, dia hanya bisa memandangnya sedikit serius. Namun siapa yang mengira hanya dalam 2 atau 3 tahun? Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya. Dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela napas pelan saat dia mengamati Xiaoyan yang menunjukkan senyum hangat. Xiaoyan sekali lagi menyembunyikan dirinya di dalam gerbang Pan sambil menunggu kabar dari Shaoli mengumpulkan pembantu. Pada satu waktu, Xiao Yu dan Xiao Mei menghampirinya. Aku telah menyelesaikan sebagian besar masalah setelah tinggal di akademi dalam begitu lama. Aku berpikir untuk sedikit berlatih di pegunungan selama waktu yang tersisa. Xiao Yu terkejut ketika mendengar ini. Haruskah kamu mengatur jadwalmu sampai begitu ketat? Sekte Mystic Cloud dan Yun Shan bukanlah musuh biasa. Saat itu, semua yang aku pikirkan ketika aku diusir dari Kekaisaran Jam adalah melakukan segalanya untuk memperkuat diri. Ketika saudara kedua datang, apakah kamu tahu bahwa aku hampir kehilangan akal sehatku? Xiao Yu perlahan berjalan ke depan Xiaoyan. Dia membelai lembut kepalanya. Si cabul kecil, Paman Xiao benar tentangmu saat itu. Dia selalu percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang paling menonjol dari klan Xiao. Aku juga percaya ini sekarang. Xiaoyan agak tertekan pada tindakan Xiao yang muncul seolah-olah dia sedang berurusan dengan seorang anak kecil. Siapa yang kamu panggil cabul kecil? Cih, saat itu kamu menerobos masuk ke tempatku sedang mandi. Tidak hanya tangan dan kakimu bertingkah aneh, tapi kamu juga berteriak bahwa kamu telah diserang oleh binatang sihir. Apakah kamu berpikir bahwa aku bodoh? Mendengar ini, Xiaoyan terbatuk dan tersenyum malu. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian semua setelah aku menyelesaikan masalah dalam Kekaisaran Jama. Pada saat itu, kalian semua dapat kembali jika kalian mau. Percayalah, pada saat itu, klan Xiao akan menjadi klan terkuat di Kekaisaran Jama. Baiklah, ini sudah agak terlambat. Aku juga harus memasuki pegunungan. Peng, suara keras yang tiba-tiba bergulir muncul di pegunungan yang tenang. Puncak gunung mulai berguncang dan jatuh di tempat tertentu. Batu-batu besar berulang kali berguling dari atas. Xiaoyan mengepakkan sayapnya di udara. Matanya mempelajari puncak gunung yang bergoyang sebelum dia mengangguk dengan puas. Saat ini, kekuatan segel membuka gunung memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini segel membuka gunung? Benar-benar layak menjadi teknik di tingkat tinggi. Sosok ilusi Yao Lao tiba-tiba muncul. Dia mengamati puncak gunung yang hampir hancur di bawah saat dia terkejut dan bertanya. Ya, Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. Apakah guru pernah mendengar tentang teknik Do ini? Teknik segel dewa? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar nama yang begitu hebat? Teknik Do ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam klan pacar kecilmu. Alasan dia bisa mendapatkan kemungkinan besar karena statusnya yang luar biasa. Namun sungguh tak terduga dia bisa memberikannya padamu. Sayangnya hanya ada 2 segel yang Sun Er berikan padaku. Xiaoyan menggosok kepalanya dan membalas dengan agak malu. Kamu anak kecil yang rakus. Meskipun status pacar kecilmu luar biasa dalam klan, kemungkinan besar dia telah mengambil resiko dan secara pribadi memberikannya padamu. Mampu memberimu 2 segel kemungkinan sudah menjadi batasannya. Xiaoyan tertawa malu. Dia hanya ceroboh mengatakannya. Tentu mustahil baginya untuk menggerutu tentang Sun Er. Sudah setengah bulan sejak aku memasuki pegunungan, tapi tidak ada berita dari saudara kedua. Apakah beberapa masalah terjadi? Xiaoyan melemparkan pandangannya ke arah wilayah sudut hitam. Ini seharusnya baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, dia pasti akan mengirim sinyal. Yao Lao tersenyum dan wajahnya segera menjadi serius ketika dia berbicara. Sekarang kamu harus menaruh perhatian pada diri sendiri ketika bersaing dengan Yun Shan. Itu akan sangat sulit membunuhnya kecuali kamu memiliki teknik yang kuat. Xiaoyan menarik senyumnya ketika Nam yang terjepit jauh di dalam ingatannya disebutkan. Meskipun kekuatanku telah meningkat selama 3 tahun ini dan memiliki senjata pembunuh Angry Buddha Lotus Flame serta teknik segel dewa, mustahil Yun Shan juga tetap berada pada level yang sama. Selain itu, dari apa yang dikatakan Xiao Li, Sekte Mystic Cloud jelas telah bekerja sama dengan Hall of Soul.
Oleh karena itu, aku harus merencanakan hal terburuk. Yao Lao mengangguk sedikit saat dia melihat wajah Xiaoyan yang perlahan menjadi dingin dan keras. Sungguh sangat sulit bagimu untuk memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Yun Shan dengan kekuatanmu saat ini. Namun itu tidak sepenuhnya mustahil dilakukan. Pelajari segel kedua, teknik segel dewa. Xiaoyan segera menjadi putus asa. Sekarang aku bahkan belum sepenuhnya memahami segel pertama. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Sun Er, segel kedua membutuhkan di level Do Huang untuk dapat mempraktekkannya. Dalam hal ini hanya tersisa kemungkinan terakhir. Yao Lao tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya dan nyala api warna putih melengkung dan bangkit. Gabungkan 3 jenis api surgawi dan gunakan Engri Buddha Lotus Flame. Engri Buddha Lotus Flame gabungan dari 3 jenis api surgawi menjadi pencipta lotus api surgawi, serangan yang memiliki kekuatan terkuat dan paling menakutkan. Dia memahami bahaya dan ketidakstabilannya dengan sangat baik. Jika kamu benar-benar mampu menggabungkan 3 jenis api surgawi menjadi Engri Buddha Lotus Flame, tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga yang terjadi ketika kamu membunuh Yun Shan. Yao Lao tersenyum ketika melihat Xiaoyan mengerutkan kening. Aku akan mencoba. Xiaoyan ragu sejenak, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Kemungkinan saat ini dia hanya memiliki metode ini. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Gabungkan jika kamu bisa. Jika kamu benar-benar tidak bisa, maka lupakan saja. Paling guru akan campur tangan saat itu dan membunuh Yun Shan. Xiaoyan tersenyum, namun hatinya tahu bahwa dia harus bekerja keras. Setelah memiliki tujuan, Xiaoyan mulai mencoba dan menggabungkan ketiga jenis api surgawi. Namun seperti yang dia duga, memang sangat sulit untuk menggabungkan hal ini. Selain itu, meskipun dia sudah memiliki 2 jenis api surgawi, serta dapat menggunakan Bone Chilling Flame, masih sangat sulit baginya untuk mencapai titik di mana dia memiliki kendali mutlak. Setelah 1 bulan percobaan berulang tanpa istirahat, tampaknya ada beberapa kemajuan. Namun, burung pembawa pesan terbang dari wilayah sudut hitam, menyebabkan Xiaoyan tidak memiliki pilihan selain menghentikan percobaannya. Semuanya telah beres, kita bisa berangkat kapan saja. Catatan itu hanya memiliki 1 kalimat. Namun, ini menyebabkan Xiaoyan diam untuk waktu yang lama. Dia segera menghembuskan napas panjang. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Saat ini, daerah yang semula terpencil yang tidak jauh dari Akademi Dalam sudah dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak tatapan dilemparkan pada Xiaoyan yang tersenyum di depan. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Sucian memandang Xiaoyan di depannya dan menghela nafas. Masalah mengumpulkan pembantu sudah saudara kedua selesaikan, sudah waktunya aku pergi. Xiaoyan mengangguk sedikit, tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya. Kemudian menangkupkan kedua tangannya. Semuanya, Xiaoyan tidak akan melupakan ikatan kita setelah hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiaoyan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jama jika kalian butuh bantuan di masa depan. Xiaoyan, kami akan pergi ke Kekaisaran Jama untuk mencarimu begitu Hujia dan aku berhasil menerobos level doang. Kami akan datang dan membantumu saat itu. Senyum hangat terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. Bisakah kita pergi? Sebuah suara dingin ditransmisikan dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka dan sudah melihat wajah Ratu Medusa yang dingin, glamor, dan indah. Xiaoyan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Ratu Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang sekali lagi. Semuanya, hati-hati. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari kita bertemu di masa depan jika kita memiliki kedekatan untuk melakukannya. Xiaoyan menoleh ke Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Jian di samping dan melambaikan tangannya saat dia berbicara. Ayo pergi. 不过在那之前，我要先回加玛帝国，跟云岚宗算一算总账。小银子，大家都准备好了，黑角域的人会在途中与我们会合。好，准备出发。 Sementara itu, di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng di wilayah sudut hitam, ada sosok bergerak dan raungan rendah binatang sihir sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari gerbang Xiao telah dikumpulkan dan kita memiliki total 8 ahli doang. Xiao Li tersenyum, kemudian tatapannya beralih ke lereng puncak gunung.
Apakah ada berita dari sekte langit kegelapan, gerbang Louza, dan gerbang singa liar? Mengapa mereka belum tiba? Sama seperti tiga Yao bersaudara akan menjawab, tawa wanita terdengar di langit. Adik kecil Xiao benar-benar cemas. Kami membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan. Segera ratusan sosok manusia bergegas turun. Tiga paksi ini telah membawa banyak ahli, 6 ahli doang, 3 ahli Do Huang, dan sisanya tidak lemah dari para murid sekte Mystic Cloud. Adik kecil Xiao, orang-orang kita sudah tiba. Bolehkah aku tahu mengapa pemimpin Xiao belum muncul? Yinggu tertawa dan tiba-tiba bertanya saat pandangannya menyapu ke segala arah. Aku sudah memberitahunya. Aku pikir. Xiaoli tersenyum, namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar bergema melintasi puncak gunung. Aku minta maaf karena merepotkan semua orang untuk menunggu di sini. Kamu akhirnya bergegas. Xiaoli menjadi orang pertama berbicara dengan tersenyum pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Jian, dan 3 orang lainnya di belakangnya. Kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah temanku dan dapat dianggap sebagai pembantu yang aku kumpulkan. Kemudian Xiaoyan segera menoleh untuk melihat Yinggu, Shumei, dan Wute. Pandangannya melayang ke arah para ahli dari 3 paksi di puncak pohon. Detak jantung dari Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit ketika mereka melihat tatapan Xiaoyan melihat ke atas. Pemimpin Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Jama kali ini bisa dikatakan sangat panjang. Kamu juga harus menyadari situasi dalam wilayah sudut hitam. Jika kami tidak meninggalkan kekuatan yang cukup kuat di dalam paksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kalian bertiga sudah memenuhi perjanjian kita saat itu dengan secara pribadi melakukan perjalanan. Aku secara alami tidak akan menyalahkan kalian untuk apapun. Namun kalian bertiga seharusnya tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Aku berharap bahwa kalian bertiga tidak akan melakukan tindakan bodoh. Yinggu, Shumei, dan Teo juga memahami peringatan dari sikap dingin dalam suara Xiaoyan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Pemimpin Xiao, kamu dapat yakin bahwa karena kami telah berjanji, kita semua berada dalam perahu yang sama. Kami tidak akan pasti melakukan hal bodoh. Baguslah, setelah masalah ini berhasil, Xiaoyan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan apapun. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Kemudian tatapannya beralih pada Xiaoli yang sudah menyiapkan binatang sihir terbang peringkat 4. 10 binatang sihir harimau elang ini semuanya peringkat 4. Aku telah menghabiskan cukup banyak harga untuk menukarnya. Xiaoli tersenyum saat dia menunjuk 10 binatang sihir harimau elang. Karena itu masalahnya. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera temui binatang sihir harimau elang. Kita akan bergegas ke Kekaisaran Jama mulai hari ini. Segera lebih dari 100 sosok hitam mendarat di binatang sihir harimau elang. Para ahli dari sekte langit kegelapan dan 2 paksi lainnya juga bergegas. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 binatang sihir terbang dengan perasaan panas. Dengan teriakan rendah, dia mengepakkan sayapnya dan segera bergegas ke arah kepala raksasa binatang sihir harimau elang. Ratu Medusa, Xiaoli, dan lainnya dengan cepat bergegas mengikuti dari belakang. Berdiri di atas kepala binatang sihir harimau elang, mata Xiaoyan menatap langit utara yang jauh. Sudut mulutnya perlahan ditarik ke dalam senyum gelap dan dingin. Kekaisaran Jama, sekte Mystic Cloud, Xiaoyan kembali. Jama Diguo, Yunlan Zong, Xiaoyan, 回来了. Sementara itu, di Kekaisaran Jama, ada 3 sosok manusia yang duduk di aula klan primer yang dijaga ketat. Yafei, apakah sesuatu terjadi sehingga kamu memanggil kami ke sini dengan begitu cemas? Hai Budong mengernyitkan alisnya sedikit saat menatap Yafei di kursi pemimpin. Itu benar, Nona Yafei. Kami kebetulan menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Xiaoding duduk di kursi roda di sisi lain aula, tatapannya juga menatap Yafei. Alasan utamaku untuk buru-buru memanggil Hai Lao dan kakak Xiaoding karena aku telah menerima kabar buruk. Menurut informasi, sekte Mystic Cloud saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Ada gerakan di sekte Mystic Cloud lagi? Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka mengetahui bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer?
Ini masih sebatas dugaan. Semua aktivitas sekte Mystic Cloud tahun-tahun ini semakin tidak seperti dulu, sekte yang mempertahankan status menyendiri. Yafei menyuarakan pikirannya. Xiaoding, kamu harus meminta anggota klanmu untuk menghindar keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga perlu waspada secara diam-diam. Jika sekte Mystic Cloud benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Haibodong mondar-mandir di aula sejenak sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Ya, Xiaoding sedikit menganggukkan kepalanya. Dia melihat kerutan di wajah tua Haibodong dan mendesah pelan. Hai Lau, maafkan aku, itu semua karena klan Xiao kami. Kami benar-benar melibatkan klan primermu. Mengapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Haibodong melambaikan tangannya. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu kalian tanpa alasan. Kamu dapat memperlakukannya seperti aku dan klan primer sebagai pertaruhan. Hai Lau bertaruh bahwa saudara ketiga akan dapat kembali dan mengalahkan sekte Mystic Cloud. Jika itu masalahnya, itu memang pertaruhan yang sangat berani. Xiaoding tertawa pelan sambil menjawab. Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan? Haibodong menyeringai dan mengembalikan pertanyaannya. Aku secara alami percaya. Selain itu, aku bahkan dapat merasakan bahwa hari itu mungkin tidak terlalu jauh. Aku juga merasakan pemikiran yang sama denganmu. Haibodong tertawa terbahak-bahak. Senyum juga muncul di wajah Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum. Anak kecil, aku juga percaya bahwa kamu akan kembali ke kekesaran Jama sebagai orang yang kuat. Di sebuah aula terpencil di gunung belakang sekte Mystic Cloud, ada seorang wanita berpakaian putih yang sedang menutup matanya di atas tempat tidur. Namun suara pintu berderak membuat dia membuka matanya. Segera sosok Yunsan perlahan masuk, langkah kakinya terhenti di tempat yang tidak jauh dari Yun. Yunar, apakah kamu masih marah dengan guru? Guru, mengapa kamu begitu bebas datang ke aula terlarang ini? Yun melirik pria tua di depannya, tetapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung beberapa ejekan. Yunar, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Kamu telah lupa bagaimana aku melatihmu karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan denganmu. Yunsan menghela napas ketika dia berbicara dengan sedikit kesal. Yun secara alami mengingat ajaran guru jauh di dalam hatiku. Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kamu dan Xiaoyan akan tidak ada titik di mana kalian berdua tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat. Bisakah dia benar-benar membuatku takut? Orang itu telah diusir dari kekesaran Jama 3 tahun yang lalu. Namun tidak ada berita tentangnya. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yunsan dan berhenti berbicara. Baiklah, aku di sini bukan untuk membicarakan orang itu denganmu. Selama kamu melupakannya, sekali lagi aku akan membiarkanmu naik ke posisi pemimpin sekte. Namun melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya. Aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Aku telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Kamu ingin bertindak melawan klan primer? Yun langsung kaget saat mendengar ini. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Mereka hanyalah sekelompok badut. Penghinaan melintas di wajah Yunsan saat dia dengan dingin tertawa. Guru, jika kamu terus tidak bertobat, sekte Mystic Cloud cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Yun mengatupkan giginya dan berbicara dengan marah. Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini? Ekspresi Yunsan menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Sekte Mystic Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, aku akan membawanya ke puncak yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya. Yunsan berhenti tepat saat dia keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Berhentilah berharap bahwa dia masih akan kembali ke kekesaran Jama. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang aku lakukan adalah mengambil nyawanya. Sekte Mystic Cloud akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu sebagai pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, berarti kamu dan dia tidak akan mungkin. Yunsan melangkah maju setelah mengatakan ini. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya. Segera pintu besar tebal tertutup rapat dengan keras.
Yun Yun mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian beberapa rasa sakit dan kekecewaan emosional muncul pada wajahnya. 其实我挺后悔，后悔当年在那山洞中为什么要强忍着去做那无欲无求的圣人。你会被我当场杀了，那样的话也省得今日这般大麻烦。多谢了。